Pada anak usia menjelang remaja namun masih suka ngambek apabila ditegur. Bagaimana cara mendidik anak yang suka ngambek? Terima kasih Ustadz. Ya. Pertama, kalau kita kembali mentadaburi apa yang sudah pernah kita sampaikan tentang bagaimana Luqman Al-Hakim mendidik anaknya, mengingatkan anaknya untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kajian Quranic Parenting seri pertama di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan apa yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim. Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kita jawab saja dengan ayat itu dan sebenarnya sudah pernah kita sampaikan. Dan ingatlah ketika Luqman Al-Hakim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya. Hubungan kita kepada anak-anak kita harus diliputi dengan kasih sayang. Ketika mereka menyadari dengan sepenuh hati bahwasanya apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan itu tidak lepas dari bentuk cinta dan sayang kepada mereka, insya Allah mereka akan memahami. Dan ini harus diwujudkan dengan kata-kata. Dan inilah yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim ketika memanggil anaknya dengan ya bunayya. Dengan panggilan sayang. Bunayya ini adalah panggilan sayang kepada seorang anak. Dia tidak menggunakan kata-kata ya Ahmad atau ya Muhammad. Ya biasa orang Arab kalau manggil anaknya dengan kayak gitu. Ya Ahmad, ya Muhammad atau ya siapa? Kadang kita dengarkan, saya pernah dengar sendiri ya kalb, ya bagar, bahkan manggil anaknya dengan panggilan-panggilan hewan gitu. Tapi di sini Luqman Al-Hakim mencontohkan dengan panggilan sayang ya bunayya. Ini adalah panggilan sayang. Bahkan para ulama menjelaskan bahwasanya ketika Luqman Al-Hakim ini mengatakan kepada anaknya la tusyrik billah, itu posisinya anak dan istrinya itu belum Islam, belum beriman. Kana kafiroini. Keduanya itu ketika itu belum beriman. Tapi kemudian Luqman Al-Hakim terus-menerus mengingatkannya hatta aslama, hingga kemudian mereka berdua masuk Islam atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa wa'adhahuma hatta aslama, terus-menerus diberi mau'idhah. Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya, wa huwa ya'idhuhu ini adalah bentuk mau'idhah. Dan sudah kita jelaskan tentang uslubul mau'idhah adalah satu metode pendidikan yang kita lakukan sebagai orang tua, yaitu dengan cara memberi wejangan, dengan cara memberi nasihat. Dan karakteristik utama mau'idhah itu adalah wejangan tersebut disampaikan dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, sebagaimana caranya siapa? Luqman Al-Hakim tadi, didahului dengan panggilan sayang. Jadi penting manggil anak itu nak, anak pinter, anak soleh, anak solehah, atau panggil dia dengan panggilan nama-nama yang ia sukai, jagoanku, pahlawanku, atau putri cantikku, putri solehahku. Panggilan-panggilan sayang itu penting. Wa huwa ya'idhu, dan sampaikan mau'idhah itu dengan nasihat itu dengan mau'idhah hasanah. Kalau kita nyampaikannya dengan emosi, begitu lihat anak kita melakukan apa yang kita benci, kemudian kita juga menegurnya dengan emosi, itu nanti nggak akan masuk. Karena sering sekali nasihat itu tidak sampai kepada hati anak kita, atau kemudian anak kita menolaknya, atau kemudian anak kita ngambek karena nasihat itu tidak diberikan dengan cara yang baik, atau mungkin kita menyampaikannya dengan emosi. Akhirnya emosi kita itu menutup kebenaran yang ada pada nasihat kita. Ini para ayahanda, para ibunda, satu hal yang penting untuk kita lakukan dalam menasihati anak kita. Dengan penuh kasih sayang,
dengan uslub yang dicontohkan oleh Luqman Al-Hakim. Dan penting sekali, kita harus bisa menjadi orang tua yang dialogis bagi anak kita. Dan ini pelajaran yang bisa kita dapatkan dari peristiwa tadi. Ya, Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi, seorang ayah, disuruh nyembelih anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dia bisa menyembelih anaknya ketika anaknya sedang tidur misalnya. Udah, langsung aja lagi tidur langsung disembelih. Ya, atau ketika anaknya sedang berbalik badan langsung ditebas dari belakang, bisa saja. Tetapi tidak. Nabi Ibrahim lebih memilih apa? Metode hiwar, berdialog dengan anaknya. Ini menunjukkan apa? Kedekatan hati seorang ayah dengan anak laki-lakinya. Ketika kemudian Nabi Ibrahim bertanya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, fangdur madza tara. Bagaimana menurutmu? Pakai tanya lagi. Itu Nabi Ibrahim loh ya. Dan dia yakin ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua seringnya diktator. Ya, otoriter. Apa kemauan kita paksakan. Tanpa bertanya terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh anak kita. Ya, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi sikap dia yang tidak pantas. Atau apa yang membuat dia ngambek. Ya, penting kita untuk ketahui apa pendapat mereka. Ya, bagaimana apa yang dalam hati mereka. Apa yang mereka inginkan penting untuk kita ketahui. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Bertanya dulu ke Ismail, fangdur madza tara. Sebenarnya dia bisa melakukan eksekusi ya penyembelihan itu dengan cara yang lain. Tapi dia bertanya terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah ayah yang dialogis. Ya. Ayah yang mengedepankan dialog. Orang tua yang mengedepankan dialog dan tidak monolog satu arah. Ya pokoknya gini. Ya mau gak mau begini. Ya suka gak suka harus begini. Nah itu tidak boleh. Ya, Nabi Ibrahim saja dalam hal melaksanakan perintah Allah saja masih bertanya fangdur madza tara. Ya, apalagi kemudian dalam masalah-masalah yang di situ bukan masalah yang prinsip. Ya, maka al-hiwar, ya dialog itu harus dikedepankan. Dan dalam berdialog pasti kita harus memposisikan diri sebagai seorang teman, ya agar keluar semua itu, agar tercurah semua tuh, bisa curhat terus, ya bisa menyampaikan apa isi hatinya dengan baik. Ya, jadi ini para ayahanda, para ibunda yang penting untuk kita lakukan dalam memberi nasihat. Ya, pertama tentu harus ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian cara menasihatinya harus dengan cara yang baik. Ya, dengan penuh kasih sayang. Dan dengan uslubul mau'idah al-hasanah yang telah dicontohkan oleh Luqman Al-Hakim. Dan juga dengan dialog yang baik. Ya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bertanya kepada Ismail, fangdur madza tara. Ya, karena ketika kemudian kita bertanya kepada anak-anak kita apa pendapat mereka, ini bukan saja membuat anak-anak itu nanti akan bisa melaksanakan apa yang kita inginkan dengan penuh kesadaran. Ya, beda kan? Nabi Ismail itu disembelih ketika dia tidur atau dia sedang lengah. Ya, sama kemudian Nabi Ismail siap lillahi ta'ala disembelih. Itu beda. Karena dia melakukan itu dengan kesadaran. Nah begitu juga anak-anak kita ketika kita menginginkan kebaikan kepada anak kita, maka bagaimana kita buat anak kita itu sadar melakukannya dengan baik. Dan satu hal lagi, ketika kita bertanya, sekedar bertanya saja, sebenarnya maunya itu apa sih? Ya, itu di situ ada penghargaan. Ya, anak kita akan merasa dihargai. Ya, ini penting. Ya, perasaan dihargai itu penting, apalagi pada anak-anak usia menjelang remaja. Menjelang remaja keakuannya sudah mulai tumbuh, ego, ya keegoan, ya ananiahnya itu sudah mulai ada. Dan anak-anak usia gini dia harus lebih banyak mendapatkan penghargaan, apresiasi kepada kita, didengar apa maunya, dihargai pendapat-pendapatnya. Ini penting dan insya Allah
ketika nasihat itu kita lakukan dengan beberapa hal tadi, mereka akan bisa menerima dengan baik karena sebenarnya mereka insya Allah para ayahanda, para ibunda sangat sayang kepada kita, sangat hormat kepada kita dan mereka menyadari sepenuhnya bahwasanya kita cinta kepada mereka.